Shalom saudara-saudara, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa kembali berjumpa dengan saudara-saudara di media sosial. Kiranya kita semua orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita ada dalam kasih, anugerah, dan berkat perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kemarin sore saya mau pergi beribadah di gereja, tiba-tiba saya dikirimi oleh begitu banyak orang video dari live pendeta Joshua Tewu, bagaimana membahas apa yang sudah saya berikan tanggapan atas pertemuan atau obrolan dari pendeta Mel dan juga pendeta Gilbert. Dan waktu saya melihat link yang dikirimkan dan itu terbuka, saudara-saudara, saya sangat kaget sekali karena thumbnail dari video tersebut atau live dari pendeta Joshua tersebut itu ada foto saya di situ, di mana ada dua foto. Yang pertama itu foto pinangan saya bersama dengan istri tahun 2019, dan juga ada foto saya sedang duduk. Nah, itu foto saya buat di cover daripada lagu-lagu saya, karena saya bukan cuma hanya pendeta, tapi saya pun juga adalah seorang komposer, karena latar belakang saya adalah seorang musisi, saudara-saudara, sehingga saya punya lagu-lagu itu ada di platform-platform seperti Spotify, Joox, ya, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, yang menarik untuk saya bahas di sini adalah waktu pendeta Joshua Tewu itu menampilkan video tanggapan saya, ada poin yang bagus sekali yang beliau ini angkat. Ya, sebelumnya saya ucapkan salam kenal Om Joshua Tewu. Saya panggil Om aja. Kalau saya merasa dekat, nyaman dengan seseorang yang lebih tua, biasanya saya panggil Om. Kalau saya panggil Pak atau Bapak, itu terlalu berwibawa atau terlalu jaraknya buat saya itu jauh sekali. Tapi kalau saya panggil Om, berarti itu bagi saya merasa nyaman dengan orang tersebut, dan bagi saya dia orang yang bisa asik untuk diajak ngobrol, tukar pikiran, ya, berdoa dan lain sebagainya. Jadi salam kenal Om Joshua Tewu. Saya pendeta Andre Saleh, saya gembala dari Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Kupang Praise Center yang ada di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya lahir besar di Gereja Bethel Indonesia, kurang lebih saya sudah 24 tahun di Gereja Bethel Indonesia, dan saya sudah menggembalakan jemaat di Kota Kupang kurang lebih sudah 8 tahun. Nah, satu ketika kalau saya bisa pelayanan ke Jakarta, saya rindu untuk mampir di tempatnya Om Joshua untuk ngobrol-ngobrol, mungkin bisa sharing, ataupun juga mungkin bisa live bersama, ya, cerita, bagi pengalaman, ya, sejarah-sejarah kekristenan. Saya rindu sekali untuk bicara dengan orang-orang yang saya anggap orang-orang yang terbuka, orang-orang yang cukup kritis tentang sesuatu yang perlu untuk ditimbang, bukan hanya diterima mentah-mentah saja. Nah, saudara-saudara, waktu live kemarin dan saya nonton semalam waktu pulang dari ibadah, saya menemukan ada satu kata dari Om Joshua Tewu, di mana dia menyebut saya adalah seorang yang berani, saudara-saudara. Nah, lewat apa yang dia sebutkan ini, saya rindu berbagi, saudara-saudara, tentang bagaimana saya sih bisa jadi seorang pendeta yang masih muda, yang berani. Ini sejarahnya panjang sekali, saudara-saudara, ya. Saya harap saudara-saudara bisa mendengarkan, dan kalau saudara diberkati, puji Tuhan, saudara-saudara. Saya lahir besar di Kupang, Nusa Tenggara Timur, ya, dan sejak kecil itu saya bersekolah di SD, akhirnya remaja di SMP, bahkan sampai di SMA, saudara-saudara. Saya orang yang sangat pemalu. Bukan cuman pemalu berbicara di depan orang, tapi malu untuk berjumpa dengan banyak orang. Sehingga saya adalah orang yang lebih suka menyendiri, ya, tertutup, ya. Dan dari apa yang saya miliki, yakni seorang pemalu, timbullah satu sikap penakut di dalam hati saya, dan akhirnya saya jadi orang yang penakut begitu, ya. Kalau disuruh untuk
bicara di kelas, presentasi ataupun juga pimpin sesuatu di kelas. Saya ingat waktu di SD, SMP, SMA saya jadi orang yang tidak mau. Bahkan kalau saya sekolah, saudara-saudara, dari SD sampai SMA, saya selalu duduk paling belakang, ya. Bahkan saya ingat waktu saya sekolah pendeta, saudara-saudara, di Bandung, itu semester 1 dan semester 2 itu saya duduk paling belakang, saudara-saudara. Karena saya merasa bahwa saya orang yang pemalu, bahkan juga tidak bisa ngomong, saudara-saudara. Dan waktu saya belajar, saudara-saudara, dan saya melayani Tuhan hari-hari ini, ternyata saya menemukan bahwa apa yang firman Tuhan katakan, yakni Rasul Paulus berkata bahwa barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Dan saya tahu betul bahwa ternyata ketika orang-orang itu belum ada di dalam Tuhan, mereka mungkin ada yang berani, dan ketika jadi anak Tuhan mereka lebih pemberani. Tapi ada juga yang pemalu, penakut seperti saya, saudara-saudara. Tetapi ketika saya ditangkap oleh Tuhan, ya, waktu saya ingat betul, saya SMA kelas 1, saudara-saudara. Dan disitulah saya ditangkap Tuhan, saya memberi diri dibaptis, saya percaya Yesus, dan saya mulai aktif untuk melayani. Saya ingat betul waktu itu saya sakit hampir mati, saudara-saudara. Hampir mati. 1 bulan saya tidak sekolah karena saya tipes dan panas tinggi. Sehingga 1 bulan saya itu, saudara, tidak ke sekolah. Saya ngomong sendiri, saya udah berhalusinasi dan lain sebagainya. Tetapi itu kesempatan buat saya untuk menerima apa yang Tuhan inginkan, yakni percaya. Saya memberi diri dibaptis, saya bertobat. Akhirnya saya hari Jumat dibaptis, hari Minggu saya pergi ke gereja. Dan ketika, saudara-saudara, saya pergi ke gereja, maka saya melihat, saudara-saudara, ada anak-anak muda yang melayani di altar Tuhan, ya. Mereka bermain musik bagus sekali, dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan sudah selamatkan saya. Saya mau untuk melayani Tuhan. Beri talenta kepada saya untuk saya bisa main musik, ya. Saya suka sekali dengan orang bermain keyboard atau piano, saudara-saudara. Akhirnya apa yang saya minta, saudara, Tuhan kabulkan, ya. Saya tidak diajar oleh satu orang pun, ya, untuk bermain keyboard. Tapi saya waktu tekan touch keyboard, saudara, langsung bisa main. Saya anehnya sih, sampai-sampai waktu itu saya pergi ke Jakarta karena om saya itu sekolah di STT Petamburan, GBI. Dia punya pelayanan di Cengkareng, saudara-saudara. Dan saya bilang, boleh saya main keyboard? Maka dia berkata, kamu bisa main. Ya, saya mau coba aja. Dan waktu saya main, saudara, saya bisa langsung main dari kunci C, F, G, D minor, E minor, A minor, saudara. Dia pun kaget. Saya bilang, saya pun belum pernah belajar begitu. Dan saya tahu bahwa memang itu gift yang Tuhan beri, karunia yang Tuhan beri. Dan saya mensyukuri. Saya pulang ke Kupang. Waktu itu ada gereja GBI yang membuka cabang di tempat yang dekat dengan rumah saya. Akhirnya mereka mencari pelayan. Dan saya menawarkan diri untuk melayani. Dan puji Tuhan, saya berlatih, ya, saya rajin sekali, saudara-saudara, untuk latihan. Saya aktif pelayanan, saudara, mulai SMA kelas 2. Tapi waktu itu memang saya juga sebagai anak muda, anak remaja yang bertumbuh, masih terikat dengan pergaulan teman-teman, ya. Dan saya pun juga yakin dan akui bahwa pada waktu itu saya secara pergaulan belum beres, saudara-saudara. Tetapi yang satu hal saya lihat adalah bagaimana Tuhan mulai merubah kehidupan saya. Dan singkat cerita, saya pelayanan. Waktu itu saya lulus, saya ingin jadi polisi, saudara, karena cita-cita saya. Saya ingin jadi polisi karena papa saya almarhum, saudara, itu seorang pemain judi yang luar biasa. Dan saya ingin sekali jadi polisi karena saya ingat selalu ribut dengan ibu saya, mama saya. Dan saya benci sekali, ya, karena ketika dia main judi, dia pergi dari rumah berminggu-minggu, bahkan kerja, bisnis, usaha, dapat uang, tidak memberikan kepada ibu atau mama saya. Dan saya punya kepahitan tersendiri, saudara. Saya rindu untuk jadi polisi, karena saya rindu besar nanti saya ingin hajar papa saya. Bahkan juga waktu itu saya tahu bahwa polisi, saudara, punya kebebasan untuk ketika tangkap orang, pukul orang. Jadi saya ingin jadi polisi supaya ketika saya tangkap orang-orang yang nakal, yang jahat, saya hajar habis-habisan. Dan
Saya lulus kok saudara-saudara, saya ketemu dengan teman saya, dia tawar saya untuk pergi sekolah musik di Proskuneo Bandung. Itu sekolahnya dari pendeta Niko dan pendeta Weller Kaunto. Saya pergi ke sekolah di sana dan saya angkatan 24, saudara-saudara. Saya adalah orang yang paling muda, masih 16 tahun. Karena saya sekolah lebih cepat, sehingga 16 tahun saya sudah lulus dan saya pergi sekolah di sana. Dan waktu pulang ke Kupang saya pelayanan, tapi saya sambil tes polisi, saudara-saudara. Tapi tidak jadi. Saya tes kurang lebih, saudara, ada di 3 kampus di NTT di Kota Kupang. Di situ pun juga saya tidak diterima. Saya putus asa dan saya ambil keputusan saya ingin jadi musisi saja. Saya mau pergi kuliah di kampus Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta, saudara-saudara. Tetapi saya ingat betul, 1 bulan sebelum saya mengisi formulir, maka Tuhan, saudara-saudara, memberikan saya satu penyakit. Dan saya ingat betul, waktu itu saya sakit, saudara, badan saya itu mati sebelah. Saya tidak tahu saya makan apa, tapi tiba-tiba terjadi. Dan tahu ke saudara, disitulah saya mendapatkan panggilan Tuhan secara audible. Seperti Samuel dipanggil Tuhan. Tuhan berkata, kamu harus jadi pendeta. Nah, saya bingung siapa yang berbicara kepada saya, saudara-saudara. Tapi akhirnya suara itu datang kembali yang kedua kali, saudara. Dan saya harus bertanya kepada mama atau ibu saya di belakang di dapur yang sedang masak. Saya tanya, ada suara yang berkata bahwa kamu harus jadi pendeta. Maka mama saya berkata bahwa tahun 1996, ibu atau mama saya itu pernah berdoa di seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu berkata, ibu punya anak laki-laki ada berapa? Maka ibu atau mama saya berkata bahwa anak laki-laki saya hanya 1 saja. Nah, Tuhan berkata, Tuhan minta dia untuk jadi pendeta. Ibu harus menyerahkan dia untuk menjadi pendeta. Akhirnya waktu itu, saudara-saudara, mama saya berkata demikian. Akhirnya saya langsung ambil keputusan. Oke Tuhan, saya mau menjadi seorang hamba Tuhan. Saya bulat hati, saudara-saudara, mau pergi sekolah pendeta. Dan saya bergumul, tiba-tiba saya dapat kesempatan, saudara-saudara, untuk bisa kuliah di STT Karisma Bandung, yang sekarang rektornya adalah Ketua Sinode Gereja Betel Indonesia, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Saya kuliah di sana, saudara-saudara, dan ketika kuliah saya jadi orang pun juga yang tidak tahu apa-apa, karena saya memang sekolah tidak pernah belajar. Saya tidak pernah belajar. Saya suka cari teman-teman saya di sekolah yang perempuan, yang pintar-pintar, saudara-saudara, untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Saya ingat betul waktu saya sekolah itu, saudara, 1 tahun buku saya cuma 1. Dan saya selalu lipat, taruh di bagian saku celana saya bagian belakang, saudara-saudara. Dan saya ingat waktu itu betul, mereka mau mengerjakan tugas untuk saya. Karena di kelas itu, saudara, ya mereka bilang saya ganteng, saudara, sehingga akhirnya saya ngomong begitu, mereka nurut-nurut aja. Jadi itu modal buat saya untuk manfaatkan mereka. Makanya ketika saya bertobat jadi pendeta, kalau saya di Kupang pelayanan, entah di gereja, di kantor, di tempat-tempat perusahaan, persekutuan doa, waktu saya ketemu mereka, saudara, kami mengingat masa lalu, ya, bagaimana saya itu manfaatkan mereka, bagaimana mereka pun juga dimanfaatkan. Saya suka jahil sama mereka, bully mereka. Tetapi sekarang saya jadi pendeta. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa, luar biasa. Akhirnya saya lulus dari kampus STT Karisma Bandung. Saya ingat betul waktu itu saya sudah diangkat oleh Pak Rubin untuk jadi asisten dosen, saudara, musik. Karena waktu itu saya hobi belajar musik. Saya les formal di Purwacaraka Bandung. Saya les juga di Vence Music School, The Jazz Bandung, saudara-saudara. Saya juga belajar banyak dengan orang-orang pianis klasik, ya, yang ada di Bandung. Dan saya karena suka musik, saya bisa latihan berjam-jam, saudara-saudara. Dan saya diangkat waktu itu, tapi ketika saya lulus, saya ingin hijrah ke Jakarta. Dan saya ingin melanjutkan S2 di Universitas Pelita Harapan pada waktu itu. Tetapi ketika saya lulus, saudara, saya ingin ke UPH. Bapak saya itu mulai sakit-sakitan. Akhirnya ibu saya atau mama saya berkata, kamu gak usah kuliah lagi, ya, kamu pelayanan saja, ngajar musik dan cari uang bantu adik-adik kamu karena sedang kuliah. Dan pada waktu itu saya sudah audisi, saudara. Saya ingat betul bahwa yang menjadi dekan di Fakultas Musik pada waktu itu, kalau tidak salah, adalah kakak dari penyanyi Andre Hanusa, ya. Dan saya diwawancarai dan saya siap diberikan beasiswa, saudara-saudara. Tetapi
rencana Tuhan lain, saya tidak jadi kuliah dan akhirnya saya ngeband. Dan ketika saya ngeband, saudara, saya bertemu dengan seorang teman yang punya manajemen artis. Akhirnya mereka tawar saya, saudara-saudara, untuk ngeband. Dan saya ingat betul, saya diajak untuk masuk dalam satu band namanya Devan. Saudara nanti bisa lihat di YouTube. Ya, saya itu satu manajemen dengan artis Nikita Willy yang booming pada waktu itu, saudara-saudara. Dan ketika itu, saudara-saudara, saya mulai terlibat di dunia entertain. Saya ikut model, saudara, ikut lomba model. Karena saya ingat betul waktu saya jalan di Jakarta di mall La Piazza, Kelapa Gading. Ada seorang manajer, saudara, yang tiba-tiba hampiri saya dan sapa saya dan tawarin saya, ajak saya untuk ikut lomba model pada waktu itu. Saya ingat betul waktu itu dicari model pria wanita untuk menjadi model, saudara-saudara, di satu manajemen, bahkan juga bisa ikut casting untuk bermain film. Dan saya ikut, saudara-saudara, dan puji Tuhan waktu itu saya ikut, saudara, saya dapat kategori pria yang punya mata paling bagus, saudara-saudara, karena mereka lihat saya itu punya alis yang tebal, mata yang tajam, saudara-saudara, sehingga saya dapat kategorinya adalah pria atau kontestan yang punya mata yang bagus, saudara-saudara. Dan saya mulai terpukau dengan itu semua, dan saya ambil keputusan, saya tidak mau jadi pendeta, saya mau ngeband saja, saya mau jadi model, bahkan saya mau jadi artis untuk main film, saudara-saudara. Dan pintu untuk ada di entertain, saudara-saudara, di Indonesia itu terbuka luas bagi saya. Luas sekali, ya. Dan saya ingat betul waktu itu saya punya buku teologi, saudara, buku-buku doktrinal, saudara, lengkap sekali. Itu waktu saya kuliah saya beli semua, tapi karena saya ingin jadi pendeta, akhirnya saya buang semua itu buku-buku, saudara. Saya tidak peduli, saya buang semua itu buku, nggak tahu di mana, saudara-saudara. Dan akhirnya saya tidak mau lagi untuk jadi pendeta. Ada banyak teman-teman saya yang lulusan alumni sama-sama, mereka marah saya. Nah, saya waktu itu sedang menikmati keindahan, kenikmatan dari dunia entertain. Saya bilang, ini di hidup saya. Kalau orang Jakarta bilang, lu gue gitu, nggak ada urusan begitu. Jadi saya melalang buana, main band, saudara-saudara. Dan kesempatan terbuka itu bagi saya banyak sekali. Banyak sekali. Tetapi saya ingat betul, waktu itu saya mau hampir 1 tahun ngeband. Disitulah Tuhan kembali memanggil saya. Saya ingat betul waktu saya mau dikontrak bersama dengan teman-teman band itu oleh brand pakaian, ya, kalau tidak salah, saudara-saudara, yakni Giordano pada waktu itu. Hari Minggu itu kami foto di Kota Tua yang ada di Jakarta. Dan foto-fotonya kalau ada nanti saya coba tunjukkan kepada saudara-saudara. Saya ikut foto pada waktu itu karena ingin menjadi band atau pribadi juga yang mengendorse produk tersebut, saudara-saudara. Tetapi saya ingat betul waktu itu, saudara, saya sedang ikut foto. Tuhan bicara sekali kuat dengan saya bahwa kamu harus kembali jadi pendeta. Waktu saya pulang, saudara, saya tidak tenang sama sekali. Dan dari situlah, saudara-saudara, Tuhan mulai berbicara kepada saya untuk kamu ayo kembali kepada panggilanmu. Saya panggil jadi pendeta, bukan jadi orang yang ada di dunia entertain. Dan saya ingat betul, saya dapat mimpi, saudara-saudara. Saya berpuasa 3 hari, dapat firman tentang Yeremia, tentang Musa, tentang Gideon, orang-orang yang merasa tidak bisa melayani Tuhan karena mereka terbatas secara pengetahuan, secara fasilita. Tetapi Tuhan tidak melihat keterbatasan itu. Yang Tuhan lihat adalah orang yang mau. Dan saya bergumul, saya juga tes karunia. Dan saya ingat betul, waktu ke-6 kali Tuhan panggil saya, saudara-saudara, itu saya ditabrak di tikungan pertama mau menuju Bandara Terminal 1A Soekarno-Hatta. Saya terlempar jauh, saudara-saudara. Motor saya waktu itu rusak sekali parah. Bahkan sepatu boot yang saya bisa pakai untuk ngeband, saudara-saudara, itu copot, saudara. Dan orang yang tabrak saudara saya itu hancur-hancuran. Tapi yang luar biasanya, saudara, ada 2 hal. Yang pertama, saya tidak dapat luka satupun juga. Padahal motor saya hancur. Saya terlempar jauh sekali. Sepatu boot ngeband saya itu terlepas dari kaki kiri saya. Dan yang luar biasa yang kedua adalah waktu saya jatuh, saudara, kurang lebih 1-2 menit, tidak ada satu mobil pun yang ada di jalan tol tersebut. Yang lewat hanya motor-motor, kurang lebih ada 3 atau 4.
Akhirnya mereka langsung berhenti dan mengangkat saya dan orang yang menabrak saya. Dia hancur, darah-darah saudara. Dia dilarikan cepat ke rumah sakit Cengkareng yang dekat. Tapi saya saudara tidak dapat luka satupun juga. Ya, hanya tergores sedikit, memar biru sedikit di bagian belakang saya, perut bagian kiri saudara. Dan saya tahu bahwa waktu saya jatuh saudara, Tuhan langsung bicara audible kepada saya. Kamu harus pulang ke Kupang untuk jadi pendeta. Saya tidak mau saudara, saya tidak mau. Tetapi Tuhan memang terus mengejar saya saudara-saudara. Dan akhirnya saya ingat betul waktu tanggal 2 April 2015. Waktu itu momen Jumat Agung, saya sedang ke Surabaya. Saya liburan ke Solo, ke kakak saya perempuan. Dan saya ingin main ke Surabaya karena ada banyak teman. Dan saya pergi ke satu gereja. Di situ saudara saya dengar firman bahwa tentang perumpamaan anak yang hilang. Dan pada waktu itu pendeta ini bicara kepada saya bahwa ada orang di sini yang tidak mau jadi hamba Tuhan, lari dari panggilan Tuhan. Saya langsung meresponi karena itu sudah ke-7 kali Tuhan memanggil saya. Dan akhirnya saya maju ke depan saudara, saya altar call, saya tidak malu-malu lagi. Saya angkat tangan dan saya berkata, Tuhan, saya mau pulang ke Kupang NTT dan jadi seorang pendeta. Puji Tuhan. Saya kembali ke Jakarta, akhirnya saya bilang, Tuhan saya lagi studi musik di salah satu sekolah musik The Jazz Music School. Saya dalamin musik jazz. Saya juga belajar di sekolah musik kantata yang ada di Cengkareng. Saya punya buku-buku musik 7 kardus saudara, banyak sekali. Saya belajar piano klasik, saya belajar piano pop, bahkan saya belajar komposisi saudara-saudara. Dan saya benar-benar suka musik, cinta musik, dan saya tahu bahwa ini bisa dipakai untuk pelayanan gereja nanti ke depan. Akhirnya saya belajar selesai saudara. Saya habis belajar musik bulan November. Saya diundang pelayanan ke Papua saudara-saudara, ke Biak, Serui. Kurang lebih 20 hari saya pelayan di sana. Dan di sanalah saya bertemu dengan pendeta Hengkiso. Dan akhirnya dia memberikan rekomendasi kepada saya untuk pulang ke Kupang dan merintis gereja saudara-saudara. Dan puji Tuhan ketika saya pulang ke Kupang, 1 tahun penuh saudara-saudara saya itu total belajar Alkitab. Saya orang yang dulu malas-malas baca Alkitab, tidak pernah suka baca buku, anti dengan buku. Saya mulai suka belajar. Dan setiap kali saya pergi ke mana saja, ke teman saya, ke siapa sih, kalau saya lihat ada buku saudara, pasti saya pinjam untuk membaca. Dan kerinduan semangat untuk mau belajar saudara-saudara itu timbul dari hati saya yang luar biasa. Dan saya bersyukur sejak hari itu saya mulai banyak baca, banyak belajar, ya. Saya banyak saudara untuk duduk di kaki Tuhan, berdoa dengan Tuhan supaya seimbang antara spirit dan juga logika saudara. Dan puji Tuhan, saya mereview kembali dari tahun pertama sampai hari ini tahun ke-8 saya sudah jadi pendeta. Ya, saya bersyukur ada banyak hal yang sudah Tuhan rubah, Tuhan tambahkan dengan dahsyat dan luar biasa. Dan kalau hari ini saya seperti dikatakan oleh Om Joshua, saya bisa berani menyuarakan kebenaran ya. Kepada apapun atau siapapun ajaran yang tidak benar, itu semua saudara itu mutlak karena Tuhan yang menaruh beban itu, bahkan keberanian. Dan saya tahu bahwa ini panggilan saya untuk menyuarakan kebenaran. Seorang pendeta bukan hanya bisa untuk berkhotbah, tapi dia pun juga harus bisa untuk berapologet. Karena kekristenan bisa ada dengan besar ya, menjadi agama pengikut yang paling banyak ada di dunia ini karena ada Yesus Kristus, ada para rasul, ada para bapak-bapak apostolik dan bapak gereja, ya, hamba-hamba Tuhan yang sangat-sangat tegas berani saudara untuk mempertahankan iman Kristen saudara-saudara. Dan saya hari ini belajar bahwa ternyata penyesatan saudara-saudara itu bukan ada di luar gereja, tapi penyesatan itu ada di dalam gereja. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 3 mengatakan dengan jelas bahwa penyesat atau nabi-nabi palsu itu ada di dalam gereja. Bahkan surat-surat pastoral, nasihat pastoral yang Paulus berikan kepada Timotius dan juga Titus berisikan nasihat-nasihat untuk jangan kalah dengan orang-orang yang mengajarkan ajaran yang sesat. Jadi itu panggilan hidup saya, panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya dulu yang tidak bisa buat apa-apa, ya sekarang puji Tuhan, Tuhan rubah banyak hal, Tuhan tambahkan banyak hal, dan saya punya kerinduan untuk terus belajar ya. Saya punya kerinduan, dan sekarang saya lagi mau studi S2, saya ingin belajar, bahkan kalau ada kesempatan, ada berkat, saya ingin studi terus sampai S3 belajar tentang firman Tuhan. Karena salah satu fenomena yang terjadi di akhir zaman adalah akan munculnya para nabi-nabi palsu ya. Dan ingat, nabi palsu adalah orang-orang yang memakai jas, memakai dasi, memegang Alkitab.
Dan mereka saudara-saudara memutarbalikkan Injil itu saudara. Kalau orang tidak belajar firman dengan benar, orang akan mudah sekali untuk percaya kepada mereka. Dan tahukah saudara, penyesatan itu dimulai dengan sesuatu yang kecil, tapi akhirnya menjadi besar, menjadi dampak besar, karena penyesatan itu sama seperti penyakit kanker yang menjalar, bahkan juga menarik banyak orang untuk mengikutnya. Puji Tuhan, ini sedikit tanggapan dan kesaksian dari saya. Sekali lagi terima kasih Om Joshua Teu sudah meresponi. Tuhan memberkati Om Joshua Teu dalam kehidupan keluarga pelayanan. Maju terus juga menyuarakan kebenaran. Ya, satu ketika ada momen kesempatan kita bisa berjumpa, sharing banyak hal ya, dan bisa memberkati banyak jiwa-jiwa orang Kristen, baik yang ada di Indonesia maupun juga yang ada di seluruh dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.